Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Hartono dengan NIM 2310602144, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6, kelas HES A1, untuk memenuhi tugas UTS investasi pasar modal. Kita membahas tentang dasar-dasar investasi. Intinya, investasi itu adalah kegiatan menanam modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Sedangkan investasi itu penting karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian memasuki pertemuan yang kedua, kita membahas tentang konsep hukum dan investasi. Nah, pada pertemuan kedua kita mulai masuk ke konsep investasi lebih dalam. Pertama, kita belajar tentang perbedaan investasi dan spekulasi. Investasi itu dilakukan dengan perencanaan yang analisis matang, sedangkan biasanya itu untuk jangka panjang, sedangkan spekulasi itu lebih ke untung-untungan dengan resiko yang tinggi. Lalu kita juga membahas tentang hubungan antara risiko keuntungan yang semakin tinggi yang diharapkan bisa jadi investor itu harus menyesuaikan dengan profil risikonya. Selain itu, ada perbedaan antara investasi konvensional dan investasi syariah. Dalam Islam, investasi itu harus bebas dari yang namanya riba, gharar, maisir, dan jauh lebih kepada etika keadilan. Kemudian kita juga belajar tentang pentingnya hukum investasi. Hukum ini berfungsi untuk memberikan kepastian, melindungi investor, dan menciptakan iklim investasi yang baik. Kalau hukum itu lemah, maka investasi bisa kehilangan kepercayaan dan akhirnya berdampak pada ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu kita membahas tentang regulasi dan kebijakan investasi di Indonesia. Nah, ini regulasi di Indonesia itu berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menjadi dasar utama dalam penanaman modal. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan menarik investor. Nah, kemudian di sini juga kita membahas adanya peran BKPM atau sekarang Kementerian Investasi yang mempermudah proses investasi. Selain itu juga ada sistem OSS atau yang disebut dengan online signal subtention yang bertujuan untuk mempermudah secara digital walaupun masih ada kendala seperti misalnya error atau kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, di sini kita juga membahas tentang hambatan investasi. Nah, seperti adanya birokrasi yang rumit, regulasi yang tumpang tindih, dan adanya masalah lahan. Nah, dari sini itu bisa kita simpulkan bahwa tantangan utama itu bukan hanya aturan, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Nah, untuk pertemuan yang keempat, kita membahas tentang good investment governance, yang dimana good investment governance ini mempunyai 4 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasif, dan kepastian hukum. Nah, transparansi berarti itu informasi yang harus terbuka, sedangkan akuntabilitas itu berarti pemerintah harus bertanggung jawab. Sedangkan partisipasi
itu berarti masyarakatnya harus dilibatkan dalam kepastian hukum, berarti harus dijelaskan secara konsisten. Nah, kalau semua prinsip ini diterapkan dengan baik, maka investasi akan meningkat dan resiko korupsinya akan berkurang. Tapi di negara yang berkembang ini masih ada tantangan seperti birokrasi yang belum efisien dan masih adanya praktik korupsi. Kemudian pertemuan yang kelima, kita membahas tentang promosi dan perlindungan investasi. Nah, pada pertemuan kelima ini, promosi dan perlindungan investasi harus dilakukan untuk menarik investor, misalnya dengan insentif pajak dan kemudahan perizinan. Sedangkan perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi investor seperti kepastian hukum dan perlindungan aset. Nah, kalau keduanya seimbang, maka investasi itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Tapi kalau tidak seimbang, maka dia bisa muncul masalah. Misalnya, kalau terlalu banyak insentif, negara bisa rugi. Atau kalau perlindungan lemah, maka investor bisa keluar. Solusinya adalah membuat kebijakan yang adil, transparan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Selanjutnya, pertemuan ke-6 ini yang dimana pasar modal syariah adalah sebuah sistem investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu bebas dari adanya riba, gharar, dan maisir. Caranya dengan melakukan screening perusahaan, menggunakan akad yang jelas, dan menghindari seperti praktik spekulasi. Contohnya, misalnya obligasi diganti dengan sukuk yang berbasis bagi hasil. Namun ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perkembangan produk keuangan yang kompleks, dan seperti adanya perbedaan pendapat ulama. Walaupun begitu, pasar modal syariah tetap berkembang dan menjadi alternatif investasi yang lebih etis. Jadi dari pembahasan tadi, mungkin saya akan menarik kesimpulan bahwa dalam memahami investasi itu bukan cuma soal menanamkan uang biar dapat keuntungan, tetapi juga ada etika hukum investasi, karena bisa memberikan kepastian dan perlindungan sehingga bikin investor itu lebih percaya dan mau menanamkan modalnya. Selain itu, keberhasilan investasi juga dipengaruhi oleh aturan yang jelas seperti adanya transparansi dan tanggung jawab. Di sisi lain, harus ada keseimbangan antara menarik investor dan melindungi kepentingan negara, serta supaya investasi itu bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Dan dalam Islam, investasi juga harus dilakukan dengan cara yang halal. Tidak adanya riba, maisir, spekulasi yang berlebihan, dan tidak hanya menguntungkan. Jadi hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Nah, mungkin hanya itu yang pembahasan UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.